wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Tuzaro dengan NIM T2018-7117. Saya dari Matematika 3. Di sini saya anggota dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Indonesia sebelum masa kolonialisme. Untuk yang pertama yaitu permulaan Islam di Indonesia. Islam masuk dan tersebar di Kepulauan Nusantara melalui rute perdagangan. Istilah masuknya Islam yang oleh beberapa kalangan terkadang disebut Islamisasi. Nah, apabila kita mengacu kepada teori yang dikembangkan oleh Nuruddin, itu ada 3 tahapan umumnya Islam masuk ke Indonesia. Untuk yang pertama yaitu tahap kedatangan Islam, yang kedua yaitu tahap penerimaan Islam, dan juga yang ketiga tahap penyebaran Islam lebih lanjut. Nah, ini Fuad Amasyari menjelaskan bahwa pada awal Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang muslim dari luar negeri yang memasukkan Islam melalui komunikasi verbal atau lisan dan tingkah laku atau akhlak Islam yang dibawanya. Mereka mengajarkan akidah, ibadah, dan perilaku sosial Islam sebagai yang mereka pahami dari negeri yang awalnya negeri asal yang pertama. Masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan sudah terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Walau ada pula yang berpendapat bahwa Islam masuk pada masa Daulah Abbasiyah. Oleh karena itu, pemahaman Islam pada masa itu diperkirakan sebagai pemahaman Islam yang relatif utuh, yakni Islam sebagai acuan aktivitas ritual, sosial, bahkan kenegaraan. Itulah sebabnya Islam pada masa itu mengilhami terbentuknya negara Islam Demak yang secara gradual menggeser dominasi kekuasaan Majapahit sebagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Nah, teori mengenai sosialisasi Islam ke Indonesia ini terdapat banyak sekali pendapat, khususnya dalam cara masuknya dan pembawaannya. Pendapat lama mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Sedangkan pendapat yang lain menyebutkan bahwa kedatangan Islam ini antara abad ke-7 sampai 8 Masehi. Sementara itu, tentang asal kedatangan Islam ke Indonesia disebutkan dari India, Persia, atau langsung dari Arabnya sendiri. Sementara itu, menurut Uka Chandrasmita, seperti yang dikutip pendapatnya oleh Badri Yatim, bahwa Islamisasi di Indonesia melalui beberapa jalur, antara lain melalui jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, jalur pendidikan, jalur kesenian, dan juga jalur politik. Mengenai kondisi pendidikan Islam di Indonesia pada mulanya didasarkan pada sistem kedaerahan dan tidak terkoordinir atau terpusat, karena tiap daerah berusaha menjalankan pendidikan di daerahnya sesuai dengan keadaan daerah itu masing-masing, seperti itu. Nah, keberhasilan Islam menyebar dan menyusup ke tengah-tengah masyarakat juga belum didukung oleh metode dakwah ataupun organisasi yang solid seperti sekarang ini. Malahan Islam disiarkan secara sembunyi-sembunyi dan dari rumah ke rumah agar tidak dicurigai atau dianggap menentang norma-norma yang sudah kuat dipegang oleh penguasa dan masyarakat. Awal masuknya Islam ke Indonesia ini belum diketahui dengan pasti. Yang jelas bahwa Islamisasi di Nusantara telah berlangsung sejak abad-abad pertama Hijriah dan berlangsung terus hingga masa kini dan juga masa yang akan datang. Dalam proses Islamisasi terjadi interaksi antara budaya lokal sehingga corak Islam di beberapa tempat berjalan sesuai dengan tradisi dan budaya setempat tanpa mengubah Islam yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Yang kedua yaitu masa kejayaan Islam. Periode Kerajaan Islam Demak tahun 1523 Masehi sampai dengan Kerajaan Mataram merupakan pengulangan model pengembangan Islam di Jazirah Arab pasca Hijriah. Sistem politik diaktifkan untuk melakukan dakwah Islamiyah secara profesional melalui kegiatan para pengemban, aparat pemerintah, mujahid, termasuk wali di bawah naungan kekuasaan formal. Dengan demikian terjadilah perkembangan Islam yang luar biasa di mana hampir semua penduduknya masuk Islam dalam waktu yang relatif singkat. Pada masa keemasan Islam di Indonesia inilah para mujahid memperoleh dukungan penuh baik secara materi maupun moral. Karena penguasa negara memiliki persepsi keimanan bahwa Islam itulah cara mengelola masyarakat yang terbaik dan mampu menyelamatkan masyarakat dan dunia dari eksploitasi orang-orang kafir yang serakah. Nah, ini ada 3 tahapan proses Islamisasi di Nusantara. Untuk yang pertama yaitu fase kehadiran para pedagang muslim, ini dari abad ke-1 sampai 4 Hijriah.
Sejak permulaan abad ke-1 Hijriah, kapal-kapal dagang Arab itu datang sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara. Namun, data tentang apakah sudah ada penduduk yang masuk Islam menurut Ambari masih dalam dugaan. Belum ada data yang otentik penyebar Islam ke daerah ini. Kedua, fase terbentuknya kerajaan Islam ini pada 13-16 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Ketiga, fase pelembagaan Islam. Agama Islam yang berpusat di Pasai meluaskan ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan juga Lombok. Bukti penyebaran ditemukan cukup banyak, seperti adanya kesamaan batu nisan yang terdapat di beberapa tempat seperti di Semenanjung Melayu, Aceh, Kuin, Banjarmasin, Demak, dan juga Gresik. Selanjutnya Islam tersebar ke Sulawesi. Ketika raja pertama, yaitu Raja Talo, yang menjadi mangku bumi di kerajaan Goa yang bernama Malekeng Deng Nyonri Kareng Katangka masuk Islam pada 22 September 1605 Masehi, atau beliau kemudian bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Penyebar Islam ke daerah ini adalah Abdul Makmur Khotib Tunggal yang terkenal dengan nama Datuk Ribandang, seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Nah, para penyebar Islam ini dapat menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan, dan di antara mereka ada yang kawin dengan penduduk setempat. Kemudian mereka mendirikan masjid, mengadopsi kebudayaan lokal menjadi bermuatan Islam, mendidik kader ulama, mengislamkan raja dan keluarganya, dan pendekatan sosial lainnya sesuai dengan kondisi dan situasi setempat di Indonesia pada saat itu. Dengan kata lain, bahwa Islam menjadi kokoh di pusat-pusat kekuasaan Nusantara melalui jalur perdagangan, perkawinan dengan elit birokrasi dan ekonomi, diskusi keagamaan, dan sosialisasi langsung dengan masyarakat bawah. Sayangnya proses perkembangan Islam di Indonesia masa itu tidak didukung oleh kondisi umat Islam di pusat Islam sendiri yang sudah porak-poranda oleh serangan Kristen dalam perang salib. Demikian pula serangan bangsa Mongol dan juga oleh penyelewengan kekuasaan oleh dinasti Ottoman di Turki. Indonesia pada masa itu praktis juga ikut terjebak pada kemelut kekuasaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.